Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa inna ma jarra lan ang pestine narik hum ing masyarakat, ing mereka tawaif itu kan. Ila jami'i dzalika maring sekabehane mengkono-mengkono sikap, perbuatan. Apa sing narik hajatul mat'ami, apa butuh mangan. Wal malbasi lan sandangan, wal maskani lan panggonan. Fanasu maka kelalen sapa mereka tawaif ma ing perkara turadu kang dimaksudkan, kang dikarepaken lahu maring ma dimaksudkan hadhil umuru apa ikilah pira-pira perkara salah satu kang telu. Wal qadru lan ukuran alladzi yakfi kang cukup opo alladzi minha saking hadhil umur. Wan jarrat lan dadi ketarik lahum kaduwe menungso mereka tawaif awailu asbabiha opo awal-awal pira-pira sebabe kila hadhil umur. Fima hawan ing dalam pira-pira jurang. Lam yumkin kang ora mungkin hum ing menungso arruqa atau arruqiyu opo manek minha saking mahawan. Faman maka utawi sapa wonge arafa iku lamun ngerti sapa man wajhal hajati ing wajah atau dalane butuh ila hadhil asbabi maring ikilah pira-pira sabab wal ashghali lan pira-pira kesibukan wa arafa lan ngerti sapa man ngerti ghayatal maksudi ing pol-polane tujuan minha saking hadhil asbab fala yahudu maka ora manjing sapa man fi syughlin ing dalam siji pekerjaan kesibukan wa hirfatin lan ya kerjaan wa amalin lan ya pegawean illa wa huwa angin hale utawi man alimun iku wong kang ngerti bimaksudihi kelawan tujuane amal. Jadi jangan tidak asal-asalan kerja. Tujuan kerja itu apa? Target yang diinginkan apa? Aktivitasnya seperti apa? Seluk-beluknya seperti apa? Lingkungan kerjanya bagaimana? Ini yang harus diteliti, tidak asal ayo pada masuk ke situ semua, tidak. Yang orang kalau memang dia betul-betul cermat, dia akan menteliti sebelum masuk ke lapangan kerja nih. Pekerjaannya apa? Yang harus dia lakukan dalam kerja itu seperti apa? Prakteknya bagaimana, lingkungannya seperti apa, ila hadhil asbabi, lingkungan orang jujur atau tidak, rekan kerjanya seperti apa nantinya, ila hadhil asbabi maring wa alimun lan wong kang ngerti bihadhihi kelawan bagian iman wa nasibihi lan ya bagian iman minhu saking amal. Wa anna ghayata maksudihi lan setuhune pol-polan tujuan iman, tujuan kerja iman ta'ahudu badanihi iku ngopeni awake man bilquti kelawan makanan wal kiswati lan sandangan hatta la yahdika sehingga orang mati sapa man wa dzalika utawi mengkono ngopeni badan ta'ahudu badanihi iku insalaka lamun ngambah sapa man fihi ing dalem dalik ngambah sabila taklili ing cara hemat, cara ekonomis, cara irit, sabila taklilku ing cara irit-iritan baik gaya hidupnya tidak tinggi-tinggi, tidak boros, gaya hidupnya sedikit aja. Kalau gaya hidupnya sedikit ya indafaat, maka ketolak al ashghalu opo piro-piro keruwedan kesibukan.
Wa faragha lan lapang alqalbu apa ati li ma'rifatillahi kanggo makrifat maring Gusti Allah. Ini sih karena banyak sekali hobi, banyak sekali keinginan, akhirnya harus ada pemasukan, toh. Untuk memenuhi hobinya mesti harus ada pemasukan. Kalau harus ada pemasukan, harus punya kerja. Kalau tidak punya pekerjaan, hobinya banyak, ya jadilah kriminal. Hobinya banyak, nggak ada kerjaan, nafsu tinggi, tidak ada tenaga, ya sudah ngibul, nyopet, nyolong, garong. Tapi seandainya manusia bisa hidup dengan cara hemat, dia tidak akan terlalu berambisi. Sudah punya usaha kecil-kecilan, udah cukup lah, itu juga nggak habis dimakan. Tidak terlalu ambisi, yang penting jalan ngeruyu. Apa benarnya sudah selesai. Buat makan ada, buat minum ada, buat ibadah pun ada, ya sudah, mau gimana lagi. Wong dia makan juga nggak banyak-banyak, nggak macem-macem, nggak neko-neko. Ada banyak waktu untuk ma'rifatillah. Wa ghalaba lan kuasai alaihi ingatase man dzikrul akhirati, apa ingat akhirat, iling akhirat. Wan sorofat lan terarah al-himmatu apa cita-cita ilal istiqdadi maring siap-siap lahu maring akhirat, ya, zikril akhirat. Tapi wa in ta'adda, lamun ngelewati bihi kelawan wong, lamun ngelewati apa amal bihi kelawan wong qadrat darurati, batas kebutuhan, sebenarnya sudah cukup. Dapat gaji segitu tuh, bisa buat makan sekeluarga, bisa sebulan, sehari-harinya cukup. Tapi ngerasa kurang terus, wah, harus cari proyek lain. Kasurat, maka ya otomatis akeh al ashhal wa piro-piro kebutuhan. Watada ya, karena nafsunya tinggi sih, gaya hidupnya tinggi, maka dia harus banyak usaha. Watada alan merembet al ba'du apa sebagian ilal ba'di maring sebagian sejene. Watasal lan berantai mutar-mutar apa ikilah kerjaan amal ila ghairi nihayatin maring tanpa watas, udah nggak ada batasnya terus. Waman utawi sapa wonge tasya'abat iku lamun bercabang-cabang bihi kelawan man, bercabang-cabang al-humumu apa piro-piro pikirane bercabang fi audiyatin dunia, ing dalam lembah-lembah dunia. Fala yubali, maka ora peduli Allahu sapa Allah fi ayyi wadin, ing dalam endi-endine jurang ahlaka rusak sapa Allahu ing man, rusak sapa Allahu ing man minha saking jahannam, audiyati jahannam. Fahadha utawi iki syaknul munhamikina iku kondisi wong-wong kang bergelimang fi ashghalid dunya, ing dalam keruwedan duniawi. Banyak sekali kesibukannya. Wah tanabbaha, nah itu akhirnya lan itu orang yang betul-betul hidupnya untuk duniawi, kesana kemari mobat mabit. Pagi ini di Singapura harus take off lagi, pindah lagi kemana lagi. Banyak sekali acara. Watana bahalan sadar lidzalika maring mengkono bahayai terlalu sibuk. Maring bahayai terlalu sibuk taifatun sapa sekelompok minan nasi saking menungso. Fa'aradu maka mlengos sapa taifah anid dunya saking dunia.
berpaling dari dunia, bahaya itu dunia, sehingga tidak mau ngurusi dunia. Tapi jangan dianggap itu sudah selesai. Fahasadanuli hasud hum ing ta'ifah asyaitanu sapa setan. Akhirnya digoda setan. Yang bergelimang dunia tergoda setan, yang berpaling ninggalaken dunia pun digoda setan. Walam yatruk lan ora ninggal sapa setan. Ora ninggal hum ing ta'ifah wa adalla lan nyasaraken sapa setan hum ing ta'ifah fil i'radi ing dalem lengose. Ninggalaken dunia pun ada godaannya. Aidan kelawan maning hatta qasamu sehingga kebagi sapa ta'ifah. Sehingga terbagi sapa ta'ifah ila ta'ifah. Maring pira-pira kelompok. Fadhonnat moko nganggep ta'ifatun sepuk sekelompok, nganggep anak dunia ing setuhune dunia. Dunia iku daru balain, iku desa glai. Wa mihnatin lan ujian, terlalu banyak ujian. Wal akhirata lan setuhune akhirat daru saadatin, iku desa bahagia. Likulli man kanggo saben-saben wong wasola kang teko sepoman teko ilaiha maring akhirat. Sawaun iku padha uga ta'abbada utawi yen to ngaji ihya ibadah sepoman. Jadi ibadah ke garis miring supaya jelas, ngaji ihya itu aja. Di dunia ing dalam dunia, entah dia ibadah atau tidak, dunia itu tidak penting. Yang penting adalah akhirat. Yang penting adalah akhirat. Dunia itu nggak penting apa sih ma'rifatullah atau tidak ma'rifatullah, nggak penting. Sudah, yang penting akhirat itu satu-satunya yang penting. Fara'au nuli berkeyakinan sapa ta'ifah, berkeyakinan anna shawaba ing setuhune kang bener, kebenaran fi an yaktulu iku ing dalem yen to mateni sapa ta'ifah anfusahum ing pira-pira awake ta'ifah qatlan kelawan pembunuhan hakikian kang nyata, siap mati, tidak mau hidup di dunia, yang penting siap mati. Bom bunuh diri, terorisme, yang penting nggak apa-apa. Di dunia itu isinya cuma musibah belaka, jadi mati aja sudah. Di sana nanti dapat sorga. Kalau sudah mati dapat sorga. Jadi yang penting teriak Allahu Akbar, mati selesai. Ya bukan hanya Allahu Akbar, mungkin agama yang lain pun sama. Orang yang keracunan begitu hanya siap mati, tidak siap hidup. Jadi hidup itu dianggapnya bencana. Hidup itu dianggapnya bencana, harus siap mati, mati. Hidup adalah bencana total sama sekali. Hidup adalah bencana, mati adalah bahagia. Nah, bisanya mati dianggap bahagia karena dia kemasukan doktrinnya apa? Ya nanti di sana ketemu bidadari, ketemu ini, ketemu itu. Jadi dunia dibuang sama sekali. Akhirnya melakukan pembunuhan secara nyata untuk dirinya sendiri. Bom bunuh diri. Ya bunuh diri itulah. Dunia itu hanya dianggap bencana saja. Maka orang kasusnya bunuh diri kan begitu. Dunia hanya tempat musibah, tempatnya bencana. Jadi nggak penting hidup di dunia. Tapi dunia kan ada ibadahnya, bisa ma'rifatullah, bisa ngaji ihya, bisa ngaji hikam, bisa ngaji fathul mu'in. Nggak penting semua itu. Nggak ada yang dilirik. Yang penting Allahu Akbar atau apa, terserah. Mati, masuk surga. Sudah, itu saja. Lil kholasi, kenapa mesti bunuh diri? Lil kholasi, karena meloloskan diri min mihnatid dunia, saking ujian dunia. Kelompok fatalis
Wa ilaihi lan maring iki cara dhahaba berpendapat tawaifu sapa pira-pira kelompok minal Hindi saking wong Hindu, orang India ya sebagian, tidak semuanya. Mereka fatalis. Dunia itu adalah bencana. Akhirnya mereka membakar diri. Itu nggak penting. Di antara pendeta-pendeta yang sampai itu tuh. Fahum maka utawi tawaif yatahajjamuna. Iku manjing sapa tawaif ala nari ing atase geni, membakar diri. Membakar diri. Ada tokoh-tokohnya itu kan, pendeta-pendeta yang kayak gitu tuh. Bakar diri ada kok di situ, cari aja di Google tuh. Apa sih Hindu atau Buddha itu ya yang sampai membakar diri, yang sampai bom bunuh diri pun ya banyak. Ya karena itu dunia adalah musibah, akhirat adalah kebahagiaan. Maka dunia ini nggak penting, sama sekali tidak penting, sama sekali tidak penting. Meskipun sudah dikasih masukan, kamu meskipun di dunia itu banyak musibah, tapi kamu di dunia banyak belajar. Di dunia kamu banyak belajar. Ketika belajar, rohnya kamu pinter, itu sih nggak dianggap penting. Sekolahnya roh itu tidak dianggap penting. Itulah orang fatalis, nggak ada pentingnya. Belajar itu nggak penting. Belajar itu nggak penting. Yaktuluna mateni sapa tawaif, mateni anfusahum ing pira-pira awake tawaif, mateni bil ihraqi kelawan bakar, kelawan dibakar fiha ing dalam nar. Wa yadhunnuna lan nganggep sapa tawaif anna dzalika ing setuhune mengkono bunuh diri ikhlasun iku adalah keselamatan lahum kadue tawaif min mihanid dunia, saking ujian-ujian dunia. Tuh orang yang fatalis, dunia tidak penting, hidup tidak penting. Meskipun sudah dikasih masukan, di dunia kamu bisa ibadah, di dunia kamu bisa makrifat, di dunia kamu bisa berbuat baik. Orang penting, tidak penting. Belajar tidak penting. Dah mati aja, Allahu Akbar, mati, selesai. Dapat sorga, dianggapnya dapat sorga. Wa dhannat lan nganggap ta'ifatun sekelompok. Jadi hidup ini meskipun memang banyak musibah, tapi ya banyak juga fungsinya. Banyak sekali manfaat hidup. Ya utamanya adalah mencerdaskan ya roh, mendidik roh. Nganggep ta'ifatun sekelompok ukhra kang sejen anal qatla ing setuhune mateni la yukhallisu iku ora nyelametaken apa al-qatlu bala buddha, tetapi wajib awalan ing dalam kawitane min imatati sifati, saking mateni piro-piro sifat al-basyariyati kang bersifat kemanusiaan. Tuh ada lagi yang punya pikiran bahwa bunuh diri itu ya jangan sampai bunuh diri. Tapi kita nggak usah punya sifat-sifat manusia. Jadi kalau ingin dapat kebahagiaan sejati, jangan ya kira-kira kalau punya kelamin jangan sampai gini, jangan sampai ereksi. Nggak boleh punya sifat-sifat kemanusiaan, nggak boleh kawin. Nggak boleh ya awalnya sih nggak boleh rakus, nggak boleh apa kan, bener, tapi nggak boleh syahwat. Padahal syahwat itu sifat kemanusiaan kan? Wajar, syahwat itu satu hal yang wajar, normal, dan itu boleh disalurkan, tapi dengan cara yang beda dari binatang. Pelampiasannya dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang resmi, jangan kayak hewan. Ada orang kelompok manusia yang manusia suci tidak boleh kawin, manusia suci tidak boleh punya sifat manusia.
wa qata'a wa qatiha lan megot sifat basariyah dipegot ane nafsi saking jiwa bil kulliyati kelawan total. Total sudah nggak boleh kawin. Wa anna sa'adata lan setuhune sukses bahagia fi qat'i syahwati iku ing dalem ngetok syahwat. Tidak boleh kawin itu, nggak boleh punya syahwat. Akhirnya punya kelamin betul-betul tuh dikebiri, dibikin apa? Dibikin impoten, minum obat biar impoten. Karena anggapannya syahwat itu adalah hal yang kotor. Wal ghadabi lan nggak boleh marah, megot kemarahan. Yang namanya marah itu pasti jelek. Jadi nggak boleh marah. Istrinya selingkuh tidak marah. Anaknya melangsak tidak marah. Nggak boleh marah soalnya nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Suma akbalu nuli fokus sepoto ifah alal mujahadati ingatase berjuang. Wasyaddadu lan memperketat gawe ketat sepoto ifah ala anfusihim ingatase piro-piro awake to ifah. Hatta halaka sehingga mati ba'duhum sebagian to ifah bisiddatir riyadhati kelawan bangete riyadohe tidak boleh makan nasi. Puasa saben hari makannya berbukanya pakai cabai aja. Misalnya ini sih. Nah, matilah misalnya ini sih karena saking riyadohnya, saking mendidik jiwa. Jadi nggak boleh makan nasi, boleh makan tapi makan cabai. Ya sudah, matilah. Wa ba'duhum utawi sebagian taifah fasada iku sampai konslet. Sampai rusak akluhu opo akale ba'duhum sampai sedeng karena pengen jadi wali sampai pikirannya rusak. Wajunalan majnun edan sepu ba'duhum wa ba'duhum utawi sebagian ta'ifah maridho iku sakit sepu ba'duhum wa afsadalan ngerusak sepu ba'duhum alaihi ngatasi awake dhewe ngerusak tariqal ibadati ing jalur ibadah secara ekstrim sampai ya itulah saben hari wiridanya baca wirid 100.000 kali sampai sedeng akhirnya rusak semua. Wa ba'duhum utawi sebagiane taifah ajaza iku apes sapa ba'duhum anqam is-sifati saking bedol piro-piro sifat bil kulliyati kelawan total. Fadhonna maka nganggep sapa ba'duhum annama ing setuhune ajaran kalafa kang nugasaken kang netepaken hu ing ma asyar'u apa syariat muhalun iku barang mustahil. No, ada yang menganggap syariat itu berlebihan memberikan aturan sehingga sudah nggak usah diladenin. Ada yang sampai gitu. Fatalis orang yang bersikapnya fatalis bahaya. Wa anna syar'alan setuhune syariat talbisun iku pengelabuan, penipuan saja itu. Syariat itu cuma hayalan. La asla kang ora ana alasan iku maujud. Ora ana alasan, ora ana dasar iku maujud lahu kadue syariat. Akhirnya karena nganggap syariat itu cuma apa itu syariat tidak penting fawaqa'a maka tumibo sapa ba'duhum fil ittihadi ing dalam paham ittihad. Ittihad manunggaling kawula lan Gusti. Jadi syariat itu enggak penting, yang penting hakikat. Yang penting hakikat, syariat itu enggak penting. Sudah kamu yang pintar, sudah Gusti Allah sih bodoh. Ngatur-ngatur orang supaya sholat ya nggak penting, padahal menurut akal kamu tidak penting. Gusti Allah ngatur puasa nggak penting, jadi sudahlah kamu yang pintar aja lah, Gusti Allah yang bodoh gitu ya.
Syariat itu kan aturannya Kanjeng Nabi. Nabi itu bodoh ya. Sampai sholat 5 waktu, sampai puasa, sampai zakat. Bodoh berarti kamu yang pinter, berarti kamu yang pinter. Karena Nabi sih masih syariat, kamu sih sudah nggak butuh syariat, kamu sih sudah hakikat. Ya sudah, kamu yang pinter lah. Angel, soalnya susah ngajari orang, menyadarkan orang itu susah. Ya udah, kamu aja yang pinter. Fawaqa'a fil ittihad wa zahara lan nampak katon pertelo li ba'dihim kadue sebagian taifah katon apa anna hadza ta'aba apa setuhune ikilah kangelan kesusahan kullahu ya sekabehane ta'ab lillahi iku karena Allah. Padahal wa anna Allah lan setuhune Allah mustandin iku ora butuh an ibadatil ibadi saking ibadahnya piro-piro kawula. Kalau Allah itu merasa tidak butuh dari ibadah, ya sudah, kita nggak akan ibadah kepada Allah. Ya sudah, Allah sendiri sudah nggak butuh, ya sudah. La yang kusu orang ngurangi hu ing Allah isyanu asin opo kemaksiatan wong maksiat. Yaitu orang-orang yang pikiran manusia ya. Ada hadis yang menerangkan bahwa Allah itu mulia. Tanpa disujudi manusia, Allah sudah mulia. Misalkan manusia pada maksiat tidak mengurangi kemuliaan Allah. Akhirnya dia berpikir, ya sudah, kalau Allah sudah mulia sendiri, ya udah, aku nggak mau ikut-ikutan lah. Nggak mau ikut-ikutan ibadah. Toh itu tidak menguntungkan Allah juga, ya sudahlah. Ini sih jare dewek semua. Orang tuh jare dewek. Tolak ukurnya adalah pikirannya sendiri-sendiri. Wala yazidulan orang nambahi hu ing Allah ibadatu mu'ta'abidin apa ibadahe wong ibadah. Wa qawwa lan nguwataken sapa setan nguwataken hu ing pemahaman iki fihim ing dalam tawaif hatan salahu sehingga lepas sapa tawaif, lepas kontrol sudah. Fa'adu maka balik sapa tawaif ila syahawati maring pira-pira syahwat. Wasalakulan ngambah sapa tawaif ngambah masalah kalkibahati ing jalur kebebasan, jalur bebas, liberal tanpa ikatan apa-apa sudah, jalur liberal. Watawau lan nglempit sapa taifah bisa tasyar'i ing hamparane syariat, ing karpet syariat. Enggak penting syariat itu, yang penting sholat itu kan tujuannya ingat Gusti Allah. Jadi nggak usah jengkelat-jengkelit itu apa-apaan. Ya sudah, kamu yang pintar, Kanjeng Nabi yang bodoh. Wis, kamu tuh orang pintar. Kamu orang pintar. Sholat juga nggak perlu. Nabi sih bodoh. Sholatnya masih jengkelat-jengkelit. Syariat sudah nggak penting bagi kamu. Ya lebih tinggi dari Nabi kamu sih, betul. Nabi sih rendahan, kamu tuh tingkatnya elit. Kamu sih sudah nggak pakai syariat. Nabi sih masih pakai syariat. Nabi masih pakai syariat. Imam Ghazali masih pakai syariat. Bodoh semua, rendahan semua ya. Kamu saja yang pangkatnya tinggi sana. Kamu saja yang pangkatnya tinggi, merasa tidak perlu syariat. Bisa tasyar'i wal ahkami lan piro-piro hukum. Faza'amu maka nganggep sapa taifah anna dzalika ing setuhune mengkono lepas saking syariat. Ing setuhune lepas saking syariat min safa'i tauhidihim iku karena beninge tauhid taifah. Sudah sangat elit, tidak pakai syariat-syariatan. Haitsu innahum sekirane ing dalam sekirane setuhune taifah iktaqadu iku nekadaken sapa taifah
nek kadakan annallaha ing setuhune Allah. Allah iku mustagnin, iku zat kang semugih an ibadatil ibadi, saking ibadahi piro-piro kawula. Anggapannya begitu sih. Wa dhanna lan nganggep taifatun sapa sekelompok maning, sekelompok manusia ukhra kang sejen. Anal maksuda ing setuhune tujuan minal ibadati saking piro-piro ibadah. Tujuannya adalah al mujahadatu iku perjuangan. Hatta yasila sehingga teko al abdu sapa kawula. Teko biha kelawan mujahadah, teko ila ma'rifatillahi maring kenal Gusti Allah. Maka fa idza hasalat, maka ing dalam nalika terjadi al ma'rifatu apa kenal Allah, faqad wasala, maka temen wis tumeka al maksudu la ala sawab al maksudu, maka temen wis teko al maksudu apa tujuan ilaihi maring taifah. Tujuan daripada ibadah itu kan supaya makrifat billah. Kalau sudah kenal Allah ya sudah, nggak usah pakai ibadah lagi, tidak usah pakai syariat lagi. Wa ba'dal wusuli lan ing dalam suwise wis teko ning level ini, level dadi wali. Yastagni semugih, yakni ora butuh sapa wong. Ora butuh anil wasilati saking media, saking perantara, sudah. Yang penting tujuan sudah tercapai, jadi wali. Kalau sudah jadi wali ya sudah, nggak usah pakai syariat lagi. Wa za'amulan nganggap sapa taifah anahum ing setuhune taifah irtafa'a, iku wis elit, mahaluhum opo pangkate kedudukane taifah fi ma'rifatillahi ing dalam makrifat Allah Ta'ala. Min an yumtahanu, tinimbang atau saking yentoh ayuzalu, saking yentoh dijatuhkan sepoto ifah bitakalifi kelawan piro-piro taklif. Wa innama taklifu ang pastine hukum mukallaf ala awamil khalqi, iku ingatase wong awame masyarakat. Anggapannya begitu, ibadah sih hanya buat orang awam. Kalau orang sudah tinggi pangkatnya sudah nggak perlu syariat. Wa wara'a hadza lan iku ing dalem burine iki madzahibu utawi piro-piro aliran tuh kan. Orang menyikapi aliran-aliran tuh banyak sekali, batilatun kang keliru. Wa dolalatun lan kesesatan, kesasar. Hailatun kang akeh, ya tulu kang suwe ihsauha opo ngitung madzahib, ila antabluha maring tumeka opo madzahib tumeka naifan ing punjul wasabina lan 70 firqatan apane kelompok. Tuh jadi 73 kelompok ini kelompok apa? Kelompok masalah akidah, kelompok dalam hal bersikap, sikap manusia, sikap manusia. Wa innaman naji angin pasti utawi wong kang selamat minha saking 73 kelompok. Yang selamat itu firqatun, iku kelompok wahidatun kang siji. Cuma satu yang selamat di antara 73 kelompok umat Islam. Jadi umat Islam akan terbagi, terpecah 73. Entah itu bahasa kiasan atau memang bahasa hakikat nyata. Orang Islam akan terpecah belah melebihi jumlah perpecahan orang Yahudi dan Nasrani. Yang selamat cuma satu. Wahia utawi firqah wahidah. As-salikatu iku kelompok kang ngambah ma ing sikap kana kang ono alaihi iku ing atase ma Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan para sahabat Rasul. Jadi sikap, keyakinan, akidah
yang dianut oleh Rasul dan para sahabatnya. Apa sikapnya? Sikapnya sahabat, sikapnya Rasulullah iku anla yudraka. Iku yen to ora ditinggal ad-dunya opo dunia bil kulliyati kelawan total. Dunia itu memang banyak musibahnya, banyak belainya, tapi jangan dibuang. Itu ada sisi positif. Kalau makhluk, kalau roh tidak pernah hidup di dunia, kapan dia pinter? Kalau roh tidak pernah sekolah di dunia, tidak pernah hidup di dunia, roh hanya bisa seperti malaikat, cuma tahu itu saja, nggak ada pengalaman. Itu supaya ada pengalaman, roh ini hidup di dunia, hidup bersama materi tubuh manusia. Jangan dibuang dunia itu. Wala yukma alan ora kena dibedol asyahawatu apa piro-piro syahwat. Bil kulliyati kelawan total. Syahwat jangan dibuang sama sekali, jangan dibuang sama sekali. Syahwat itu ya penting. Syahwat itu juga penting. Jangan kemudian dianggap kotor, sama sekali kotor, nggak boleh. Jangan gitu. Syahwat ini supaya disalurkan secara legal. Syahwat ini supaya disalurkan secara benar. Amat dunia napun utawi dunia fayukhadhu maka diambil, dialat minha saking dunia. Qadru zadi apa sekedar sangu. Sekedar sangu. Wa amma syahawatu anapun utawi pira-pira syahwat fayukma maka ikut dibedol, dihancurakan minha saking syahwat ma apa perkara syahwat yakhruju kang metu apa ma anto ati syar'i saking nuruti syariat. Syahwat yang belasar yaitu harus diatur, jangan sampai tercecer di mana-mana. Wal aklilan saking akal, jangan sampai keluar saking akal. Falayat ba'u maka ora kena ngikuti sapa wong, ora kena ngikuti kula syahwatin ing saben-saben syahwat. Walayat rukulan ora kena ninggal sapa wong kula syahwatin ing kabehane syahwat. Jangan dibuang. Bal yatba'u tapi ngintil sapa wong al adla ing sikap adil, sikap seimbang. Sikap seimbang. Wal iqtisada lan ya seimbang. Wala yatruku lan ora ninggal sapa wong kula syai'in ing sakabehane perkara minat dunia saking dunia. Jangan meninggalkan dunia sama sekali, harus ada bekal. Harus ada bekal dunia. Wala yatlubu lan aja ambisi sapa wong, aja ambisi kula syai'in ing sekabehane perkara minat dunia saking dunia. Ini sih lihat ada orang ini sukses kepengen, ini lagi sukses kepengen lagi. Semua dirambah semua. Gemerangsang, jangan terlalu gemerangsang. Aduh, gemerangsang. Ada orang jualan kerupuk, bisnis kerupuk. Ada orang sukses dagang bubur, jualan bubur. Ada orang sukses dunia becak, meluan jadi tukang becak lagi. Wow. Sudah. Apa yang ada tinggal ditekuni secara profesional. Manusia tidak bisa berprofesi dalam segala bidang. Udah jadi polisi, pengen jadi tentara. Jadi tentara sekarang pengen jadi menteri. Pengen jadi menteri, pengen jadi dokter. Pengen semuanya. Sudah. Kepengen semua. Lihat Profesor Habibie cerdas, pengen kayak B.J. Habibie. Lihat tentara gagah sekalian pengen jadi tentara. Lihat orang mantap hafal Quran, pengen ikutan juga. Wah, ya ikutan semua. Walayat lubu kula syai'in. Namanya
Yatlubu kulla syai'in itu namanya. Mustahil orang menguasai semua bidang, mustahil. Bal ya'lamu tapi kudu ngerti sapa wong maksudakul lima ing tujuan saben-saben perkara. Khalaqa kang mencipta sapa Allahu Allah ing ma minad dunya saking dunia. Harus menyadari semua ada fungsinya sendiri-sendiri. Wa yahfazu lan menjaga sapa wong hu ing ma ala haddi maksudihi ing atase batas tujuane ma. Fa ya'khudhu maka ngalap sapa wong minal quti saking makanan. Ma ing perkara yakwa kang kuat bihi kelawan ma al badanu apa badan kuat alal ibadah ing atase ibadah. Ya sudah, itu sudah. Ini sih jangan kemudian terlalu banyak pikiran. Sudah bangun, barusan juga bangun rumah. Kemudian lewat Lembang, di sana Lembang, aduh suasananya segar. Seandainya aku punya rumah di sini. Lewat Jakarta, waduh enak juga di sini, posisinya enak. Punya rumah lagi. Masya Allah, rumahnya banyak sekali ya. Lewat Semarang, aduh enak kalau punya rumah di sini Semarang. Masya Allah, itu rumahnya. Setiap kota punya rumah. Tiap kota punya rumah. Ya kemudian orang lain pun pikirannya kayak kamu semua. Layak semuanya. Mungkin. Loh, apa nggak habis lahan tuh? Satu orang aja lahannya. Kemudian tiap orang pikirannya sama kayak kamu misalnya. Mayak wa bihala libadah wa minal maskani lan saking umah ma ing rumah yahfazu kang bisa ngrekso apa ma anil lususi saking perampok maling wa anil harri lan saking panas wal bardi lan atis kan sudah cukup. Buat apa saya punya rumah di puncak, toh saya juga tidak mondar-mandir di sana. Rumahnya ini mondar-mandirnya kan sekitar sini-sini aja kan. Ngapain punya banyak rumah? Kecuali punya istrinya 4 ya. Di Jakarta ada, Bandung ada, di Semarang ada, Surabaya ada kan ya. Ini sih urusannya beda itu urusannya, tapi kebutuhan hal yang sangat langka itu. Extraordinary. Kalau yang biasa-biasa aja rumah satu aja sudah cukup. Toh mondar-mandirnya di sini-sini juga. Mondar-mandirnya nggak kesana kemari. Wa minal kiswati lan saking sandangan kadzalika ya kaya mengkono secukupe. Tidak usah satu butik diborong semua. Hatta idza faragha sehingga ing dalem nalika wis kosong luang alqalbu apa ati min syughlil badani saking kesibukan badan akbala maka fokus apa qalbu ala Allah ing atase Allah bikun hil himmati kelawan sejatiye cita-cita wastaghala lan sibuk apa qalbu bizikri kelawan zikir wal fikri lan pikir tulal umuri ing dalam sedawane umur tuh kan. Kalau sudah gaya hidupnya ekonomis tidak boros, maka pikiran ini kan bisa diluangkan untuk ma'rifatullah kan. Tidak gemrangsang kesana kemari mondar-mandir nggak jelas. Tulal umuri wa baqiyah lan awet sepo wong mulaziman hale wong kang menakuni li siasati syahwati maring ngatur pira-pira syahwat wa muraqiban lan wong kang niteni laha maring syahwat hatta la yujawiza sehingga orang lewati sapa wong hududal warai ing batas-batas wirai wa taqwa lan takwa. Wallahu a'lam.